Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua RT, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus SAB, yang saya hormati Ibu-Ibu Posyandu dan semua yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, nikmat, sehat untuk kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Semoga kita semua diberi kelancaran, kemudahan untuk menentukan suatu keputusan yang terbaik untuk kita semua. Semoga dilapangkan pikiran kita, dilapangkan dada kita untuk menerima segala sesuatu apa yang sudah kita putuskan bersama. Ala hadinya li yadi soleh wabilah rahimahum Mustafa Sayyidina Fatihah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila situasi ibu-ibu posyandu ya sajiannya kayak begini nih, Bapak. Untuk acara malam ini pertama sudah kita buka acaranya ya. Untuk kedua acaranya itu penyampaian dari ibu-ibu posyandu. Banyak sekali permasalahan, terutama dari segi anggaran. Apa yang akan disampaikan, sampaikan. Kalau sampaikan semua sampai ujungnya. Setelah itu saya minta tanggapan dari para RT. Tanggapannya bagaimana? Silakan Ibu-ibu posyandu diwakili oleh siapa? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami dari PRW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW kita yaitu Ibu Bapak Basuki. Yang sama-sama kita hormati pengurus sumber air bersih yaitu Bapak Sumber dan Bapak Haji Darbi. Yang sama-sama kita hormati para ketua RT dari RT 1 sampai RT 11 sewilayah RW 01, dan yang sama-sama kita hormati rekan-rekan posyandu yang sangat saya cintai yaitu Ibu Erna, Ibu Dewi, dan Ibu Eti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kami dari kader Posyandu Nusa Indah bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak RW kita. Salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak sekalian, di sini saya langsung saja ya membicarakan masalah kegiatan
posyandu yang ada di wilayah RW 01. Posyandu yang ada di wilayah RW 01 itu ada dua, yaitu Posyandu Flamboyan dan Posyandu Nusa Indah. Sebelum kita pemerintah Kota Tangerang membentuk posyandu menjadi posyandu ILP, kita juga mempunyai lansia, yaitu lansia delima ya. Nah, karena dari tahun Januari 2026 itu kita disuruh bergabung Pak, yang tadinya kan berpisah ya, kegiatan posyandu, lansia. Nah sekarang kita disuruh bergabung Pak, otomatis lansia itu dibagi per RT per wilayah kerja posyandu. Untuk posyandu Nusa Indah, wilayah kerjanya meliputi RT 1 sampai RT 4, dan posyandu Flamboyan wilayah kerjanya RT 5 sampai RT 11. Karena sebelum penggabungan ini, posyandu lansia ini digabung Pak dari RT 1 sampai RT 11. Karena ini sudah disuruh bergabung, jadi otomatis kita pecah lansianya berdasarkan wilayah kerja posyandu masing-masing di wilayah RW 01. Karena dipecah itu otomatis kan kita biayanya pasti bertambah ya Pak ya. Di sini saya akan membacakan kebutuhan anggaran khususnya di wilayah posyandu Nusa Indah. Kebutuhan anggaran yaitu biaya operasional per bulan posyandu ILP Nusa Indah. 1. 2 dus strip kolesterol per dus, isinya 10 strip, harganya 175.000. Berarti 350.000. 2 dus strip asam urat per dusnya 25 strip, isinya harganya 120.000. Untuk 2 dus kita membutuhkan biaya Rp240.000. 2 dus strip gula darah per dusnya 25 strip, harga per dusnya 100.000. Jadi 2 dus 200.000. Jarum untuk pemeriksaan darah 1 dus harganya 25.000. Kasa alkohol harganya 20.000. Tisu harganya 20.000. PMT lansia 300.000. Dan biaya tak terduga sebesar 100.000. Jumlah totalnya semua ada Rp1.255.000. Sumber anggaran dana awal untuk posyandu lansia, kita mendapatkan subsidi dari kas RT dan kas PKK dari RT 1 sampai RT 4 masing-masing sebesar Rp100.000. Jadi 4 RT totalnya Rp400.000. Dan untuk sementara kita mendapatkan subsidi dari air bersih sebesar Rp150.000. Jadi total semua biaya yang kita terima per bulan sebesar Rp550.000. Dengan dana segini Pak, kita nombok sih enggak, cuman kita ya pinter-pinter kita aja mengolah uang itu Pak. Jadi untuk sementara ini, dari bulan Januari sampai bulan Juli ini, kita tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada lansia kita yang ada di wilayah posyandu Nusa Indah. Jadi kami dari posyandu Nusa Indah minta bantuannya agar kegiatan lansia di wilayah RW 0 di wilayah posyandu Nusa Indah kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Untuk sementara kita tidak bisa Pak karena keadaan dananya ya. Dari 550.000 itu
kita bagi untuk PMT, penambahan makanan untuk lansia itu sebesar Rp300.000. Sisanya Rp250.000 itu kita tidak bisa membeli strip untuk untuk pemeriksaan darah. Sedangkan untuk pemeriksaan darah itu sebagai daya tarik lansia, kalau nggak ada pemeriksaan darah mereka nggak mau datang. Perlu Bapak-Bapak ketahui juga ya, untuk di Nusa Indah ini alhamdulillah kita tidak memungut biaya kepada lansia untuk pemeriksaan darah ini, karena kita memang sebagian biaya sudah disubsidi dari RT dan sumber air bersih. Nah, jadi di sini saya minta tolong kepada bapak-bapak yang hadir semua di sini, bagaimana caranya supaya kita semua ini kader Posyandu bisa melayani para lansia yang ada di wilayah Posyandu Nusa Indah secara maksimal. Itu saja dari saya. Ada lagi ya Pak, untuk kegiatan Posyandu kita sudah berjalan selama 1 bulan, lebih kurang 1 bulan. Kita menerima makanan bergizi gratis dari SPPG yang di depan itu ya Pak ya. Kita mendapatkan untuk balita sebanyak 53 anak, untuk ibu hamil sebanyak 6 orang, dan ibu menyusui sebanyak 5 orang. Jadi semua yang mendapat makanan bergizi gratis di wilayah Posyandu Nusa Indah sebanyak 64 orang. Sebenarnya ada banyak Pak yang belum menerima karena masih banyak yang belum punya NIK. Karena persyaratannya harus mempunyai NIK. Alhamdulillah kami dari Posyandu Nusa Indah berterima kasih juga kepada Bapak RW kita. Kemarin ada balita kita yang tidak mempunyai NIK. Salah satu balita itu dia itu mempunyai stunting ya. Dia harus menerima tapi tidak punya NIK. Jadi kita sudah berkonsultasi dengan Pak RW. Alhamdulillah Pak RW kita bertindak cepat sekali. Alhamdulillah. Akhirnya anak tersebut bisa punya NIK, tapi lagi diproses ya Pak RW ya. Lagi diproses. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya NIK itu sudah keluar, kita akan mengajukan lagi ke SPPG yang di depan itu. Terus satu lagi ya Pak, kegiatan yang ada di Posyandu Nusa Indah, alhamdulillah dari warga RT 01 yaitu Ibu Ida, beliau itu habis amputasi kaki ya Pak ya, karena diabetes. Sebenarnya kita sudah mengajukan untuk minta bantuan kursi roda, tapi kan itu prosesnya lama. Jadi alhamdulillah beliau sudah mendapat kursi roda dari Partai PDI melalui Bapak Nano. Alhamdulillah. Terus kita juga sedang berusaha mengajukan pembuatan kaki palsu untuk beliau. Tapi itu semua kan butuh proses. Kita tunggu saja, mudah-mudahan bisa terpenuhi ini kita, permintaan kita. Saya rasa itu saja ini yang kita dari Posyandu Nusa Indah. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak RW kita. Pak Sumber kasih ini di grup, ada proposal dari Posyandu lansia katanya minta 2,5 juta. Hah? 2,5 juta. Dua-duanya itu Pak? Ya. 2,5 juta itu. Dua-duanya ya? Dua-duanya ya? Dua-duanya itu. Nah itu saya bilang, kalau misalnya memang itu untuk keluarga, itu pernah ya Pak Sumber yang masalah ya? Iya, iya. Nah itu, kalau memang untuk keluarga ya silahkan dikeluarkan, gitu kan? Pak Darwi, sebetulnya nanti ini ngomong dengan pembangunan nanti kapasitas daripada sumur PAM 4 itu pada dasarnya PAM itu nggak menambah pendapatan profit.
ya. Karena kenapa pelanggannya kan tetap orang-orangnya itu semua, ya kan? Kita blok tuh, kita nggak akan menambah daripada pelanggan keluar. Berarti ada pengeluaran lagi nanti untuk listrik segala macam, ya di sumur 4 ini. Tolong dihitung dulu yang eksis sekarang untuk satu sumur tuh berapa kosnya Pak? Ya, jadi kalau hari ini Pak Darwi bilang kita punya bersih 12 juta, itu hitungannya adalah 4, 3 ya, 3 sumur. 3. Nah nanti ada satu ini muncul, itu berapa biasanya kosnya keluar untuk pengelolaan daripada satu sumur yang bersangkutan. Nah itu baru kita kurang per RW dengan kondisi pendapatan kita hari ini berapa. Yang kedua, apa memang cuma yang namanya SAB ini yang menghasilkan pundi-pundi uang di RW 01? Ada income apa aja yang ada di RW 01? Tolong dilibatkan, duduk bareng sama-sama kita di sini. Dan mudah-mudahan setelah itu, ya tadi SAB bisa berjalan dengan lancar, nggak ada lagi tuh sumpah serampah di WA kayak anak kecil, soalnya kan ketawa juga saya gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAB ini total 6,5, sementara pengeluaran dia 1.255, jadi minusnya berapa? Itu langsung aja SAB ini nggak usah dikeluarin dulu Pak, yang dari RT dulu aja, berarti kekurangan baru tahu dari SAB. Iya, satu di situ aja kekurangannya dulu, total kekurangannya. Terus dari sana itu Pelamboyan 1.255 pengeluarannya, sementara yang masuk 700 sekian. Dikurangi aja, jadi kekurangannya ini Nusa Indah kekurangannya berapa, Pelamboyan kekurangannya berapa. Habis ya pengeluaran. Jadi apa? Pengeluarannya kan 1.255. Dianggap aja 1.250 gitu aja ya. Yang 160. 1,5 betul kan? Hah? 1,5. Iya. Udah selesai. Udah itu aja. Tiap bulan. Sebelum itu Mas Andu pulang, tolong saya pesan saya, kalau udah diputuskan anggaran sekian, tolong aktifnya untuk narik kayak bendara. Yang diberikan ke lansia di wilayah RW 0, wilayah Posyandu Nusa Indah dan RW 01 Lamboyan, kami para pengurus Posyandu bisa melayani lansia yang ada di wilayah. Amin. Satu lagi nih Pak, permintaan kita daripada Posyandu. Saya mohon kalau ada waktu penimbangan, ibu-ibu RT-nya meninjau lah Pak. Bagaimana tuh kita tuh dari sehari sebelum penimbangan kita sudah mulai kerja bakti, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Terus hari-harinya kita juga masak juga Pak untuk lansia dan untuk ini. Dari jam 4 kita sudah bangun sampai sore, karena laporannya kan sekarang ada tertulis juga, ada online. Jadi kita 2 hari berturut-turut tuh harus ke Posyandu mengerjakan laporan. Jadi saya mohon ya mungkin untuk bapak-bapak RT atau ibu-ibu RW yang kebetulan pas penimbangan ada di rumah, mohonlah kita dilihatin. Seperti Pak RW kita Pak, hampir tiap hari kita ditengokin. Ya kan ada. Langsung dari kota. Iya, selama ini. Kira-kira salah satu kota. Maaf ya pesan guyon ya. Jadi yang 8,5 itu nanti mulai Agustus. Dan nanti tetap biar kemarin. Enggak, ini untuk acara selanjutnya dari pengurus SAB masalah apa, anggaran apa, pengeluaran, pemasukan atau segala sesuatunya, dan kita ini masalah untuk progres tindak lanjut masalah ini bisa kita bahas semua. Usulannya PNW masalah air di SAB itu mengusung masalah kolektor. Kita ini kan sebagai RT ini sebagai pengawas di lingkungan masing-masing. Karena yang saya pelajari ini di RT ini kok banyaknya warga menambah, kok penghasilan malah menurun. Nah, saya minta dibikinkan nama sumber seperti ini. Jadi kolektor itu jangan ngasih PNT cuma nilai nominal berapa yang dihasilkan, tapi kita nggak tahu warga kita yang bayar siapa, meterannya juga kita nggak tahu berapa. Karena selama ini juga dapat laporan dari warga, ada yang makin merasa airnya sedikit, tagihannya gede,
Kayak saya market yang hari girang tagihannya 29.000 kan masuk akal. Dia potong 30.000 saya surplus dong. Nah ini kan harus dicek ini kolektor. Yang saya tahu tagihan pelanggan di RT 3 65 orang, di sini Pak Super kasih udah 70 lebih, hampir 80. Itu dia, itu Bang Maulana. Seperti yang Bang Maulana bilang tadi, Pak Sumber juga bilang, ini bisa pendapatan kita bisa menambah. Ya kita coba flashback ke belakang. Ya. Inilah fungsinya kita, pengawas ini fungsi kontrol. Itu karena nggak ada fungsi kontrol di atasnya udah begitu ya banyak begini. Makanya seperti tadi saya bilang di awal itu kita bikin suatu fondasi yang bagaimana sistem yang kita terapkan ini supaya kita buat sistem orang nggak bisa bermain. Kita ya mereka manusia lah. Cobalah kita bikin sistem mereka nggak bisa bermain. Punya peran, siapapun punya peran. Tapi kalau sistem ini berjalan, tetap berjalan, nggak ada yang bisa bermain. Ini sistem yang kita buat, kita harus bikin ini. Bagaimana supaya mereka nggak bisa bermain? Kita bikin sistemnya macam bagaimana? Salam.